Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Dosen Bonsai Channel. Channelnya pembuatan, pemeliharaan, dan sedikit tentang bagaimana belajar membuat bonsai. Teman-teman, malam hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya terkait dengan penanganan pohon ulmus informal tegak lurus, dan di bagian percabangannya ada main gerakan-gerakan meliuk yang lumayan cukup eksotis ya teman-teman. Sebelum saya menangani pohon ini, sedikit saya ingin menjelaskan beberapa pohon yang ada di taman bonsai saya itu. Dulu pohon ulmus khususnya yang ada di video-video sebelumnya itu adalah pohon hasil cangkok yang saya bikin, dan setelah dicangkok itu tanpa ada program akar teman-teman. Dulu saya hanya tancap, biarkan dia hidup, lalu saya mainkan ke atasnya tanpa program akar. Dulu itu ya sekedar hobi saja sebetulnya. Saya membonsai, dan lambat laun saya bergaul dengan teman-teman bagaimana menangani bonsai, yang selanjutnya bagaimana hasil karya kreativitas kita dari membonsai itu kita konteskan, kita lombakan dalam sebuah pameran yang selalu ada di setiap kota kabupaten di Indonesia ini teman-teman. Nah, perkembangan itulah yang akhirnya memprem saya bagaimana membuat bonsai itu betul-betul dari kaki, batang, cabang, anak cabang, ranting, dan selanjutnya sampai pada proses pembuatan bonsai yang benar. Itulah sebuah perjalanan hidup dari seorang seniman bonsai termasuk saya. Nah, kalau teman-teman menemukan beberapa pohon yang pernah saya upload di video ini, ada beberapa kaki yang ada di bonsai-bonsai saya itu ya sebegitu itulah dulu saya membuat bonsai. Namun jujur pohon-pohon yang ada di saya itu hampir semuanya ya hampir atau 80%, 85% itu sudah pada tua teman-teman. Walaupun program akarnya jelek, tapi untuk umur itu hampir sudah pada tua ya. Dan itu ditanam di pot. Jadi baru 1 tahun ini saya punya lahan ground kecil, saya beberapa menanam pohon sianci dan waru serta sancang itu ya adalah. Baru kali ini saya ingin mencoba untuk ground, menata pohon dari akar sampai nanti ujungnya menjadi sebuah bonsai. Itu baru beberapa tahun ke belakang. Nah, lupakan itu. Yang penting bagaimana menangani pohon itu tahap demi tahap, waktu demi waktu, itu berjalan seiring dengan pengalaman, pengetahuan, dan kreativitas imajinasi kita dari membaca, melihat, dan bergaul. Itulah penambahan-penambahan keilmuan dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk seni bonsai ini teman-teman. Oke teman-teman, ini perakarannya sederhana ala kadarnya. Ya tentunya ini hanya sebuah keindahan saja ya. Untuk sebuah kontes banyak lawan-lawan yang luar biasa teman-teman, bagusnya ya ketimbang sebuah pohon ini. Ya kita bagaimana saja membuat bonsai itu yang baik, benar, dan tentunya mengikuti tahapan-tahapan pembuatan bonsai tersebut. Oke, ini akarnya jelek, batangnya lurus, percabangannya sedikit berliuk dan bermain teman-teman.
Ini hari ini, malam ini saya ingin mencoba untuk merapihkan, membuka dimensi, membuat spasi-spasi di dalam dimensi tersebut. Dan tentunya nanti akan saya juga pindahkan pohon ini ke dalam pot semen dulu biar dia beradaptasi, dan selanjutnya nanti kalau kelihatan prospeknya bagus kita tempatkan di pot yang semestinya ya, pot keramik yang bagus, yang sesuai dengan performa pohon ini, pohon informal. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama, kita eksekusi pohon ini, dan mudah-mudahan video ini menjadi sarana teman-teman untuk mencari hiburan berkesenian bonsai. Selamat menyaksikan.
Teman-teman, apa pemotongan spasi dimensinya sudah dilakukan. Masih ada beberapa kekurangan di pohon ini, khususnya tentang sap yang ada di bagian depan ini, teman-teman. Nah, di sini ini memang masih kosong ya. Ini kalau teman-teman mau ganti lagi potnya ke pot yang agak besar atau colang lah ya, itu di sini itu harusnya ditempel, teman-teman. Jadi untuk mengisi sap bagian di sini, nah bagian sini teman-teman, nah sapnya itu ada di sini bagian ini untuk mengisi, sebab bisa dilihat lah sama teman-teman ya. Nah ini di sini sedikit sebetulnya ya di sini. Itu yang pertama. Yang keduanya di bagian kiri ini, teman-teman, di sini masih ngeplet ya, masih ngeplet. Di sini juga masih ngeplet. Belum kelihatan sap-sap yang yang dinamis ya. Ya berbeda dengan sap yang bagian depan ini ya, teman-teman. Ini dan ini, lalu di bagian ini itu sapnya sudah kentara sekali, teman-teman. Bagian ini, jadi di bagian ini masih perlu kerapatan ya. Ini perlu ditempel satu di sini, lalu memainkan dinamika atau dinamisasi bagian kiri ini biar tidak ngeplet nantinya kelihatannya. Jadi ada zigzag atas bawahnya, itu mestinya dibuat atas bawah, teman-teman. Ada bagian ranting yang ke bawah, ada bagian ranting yang ke atas. Jadi pemandangan nantinya itu sap-sapnya itu sangat enak sekali. Ini berbeda dengan ini masih ngeplet, di sini masih kosong, teman-teman. Ya, bagian depan ini juga masih ngeplet, belum ada pembukaan. Nanti ranting-rantingnya itu terlalu besar ya, terlalu besar di bagian sini. Jadi mesti ada space yang dibuka lagi, teman-teman, biar tampaknya tidak ngeplet seperti itu. Bagian ini juga sebetulnya kelihatan dari depan itu masih ngeplet ya, antara yang ini dengan yang ini tuh. Padahal ini ada spasi di situ. Hanya tampaknya masih ngeplet ini, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton, dan tentunya saya berharap teman-teman bisa berbagi, berkomentar di video ini, khususnya bagi teman-teman yang punya pengalaman banyak dalam menangani pohon ulmus ini. Bagilah informasi-informasi itu biar pembuatan pohon ulmus di Indonesia ini makin semarak lagi, makin gencar lagi, saling menguatkan, saling memberikan informasi dalam penanganan pohon ulmus. Dan tentunya bagaimana para seniman bonsai di Indonesia itu, khususnya pohon ulmus, itu bisa terus berkembang dan berkembang lagi demi kemajuan seni bonsai di Indonesia. Terima kasih, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman dan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
to a party and everyone turns to see